Ini merupakan sesi terakhir dari seminar 2 hari ini. And I will be speaking about preserving the Word of God, the work of the Center for the Study of New Testament Manuscripts. Dan saya akan berbicara tentang bagaimana mempertahankan firman Tuhan tentang sebuah pusat studi dari manuskrip Perjanjian Baru. This is an institute that I founded 8 years ago. Ini merupakan institut yang saya dirikan 8 tahun yang lalu. But this hour we're going to do things just a little bit differently. Tapi kali ini saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Professor Timothy will speak in English and I'll translate into Indonesian. Ya. Jadi beliau akan berbicara bahasa Indonesia dan saya berbicara bahasa Inggris. So go ahead and speak. CSNTM is the initials for the Center for the Study of New Testament Manuscripts. CSNTM itu adalah singkatan daripada Pusat Studi Manuskrip. And we have two primary purposes. Kami mempunyai 2 tujuan utama. First, to digitally preserve unique handwritten copies of the Word of God for generations to come. Yang pertama adalah bagaimana mengcopy, bagaimana menyimpan ya tulisan-tulisan dan kopi firman Tuhan yang unik secara digital untuk generasi mendatang. Our connection to the original New Testament, to the apostles and to Jesus Christ is through these manuscripts. Koneksi kita dengan Perjanjian Baru kepada para murid dan kepada Yesus Kristus adalah lewat manuskrip-manuskrip ini. Without these manuscripts, we could not have printed Bibles today. Tanpa manuskrip ini kita tidak punya Alkitab yang tercetak seperti ini. And therefore, without them, we do not know Him. Oleh sebab itu, tanpa manuskrip kita tidak akan mengenal Yesus. Our second mission is this. Misi kami yang kedua adalah we want to utilize these images in recovering the wording of the original New Testament as far as is humanly possible. Kami akan memakai semua alat-alat yang ada ini, yang sudah ditemukan ini, untuk menemukan kata-kata Perjanjian Baru yang paling original sedapat mungkin. There are more than 5,000 Greek New Testament manuscripts in existence today. Ada lebih daripada 5.000 manuskrip Perjanjian Baru hari ini. Where are they? Di mana manuskrip itu tersimpan? Unfortunately, as far as we know, there are none in Indonesia. Sangat disayangkan tidak ada satupun yang disimpan di Indonesia. But I want you to be looking for me. Dan saya mau saudara cari saya. I've had friends in other countries looking for Greek New Testament manuscripts in their countries. Dan saya harap saudara mencari untuk saya. Nah, karena ada teman di negara lain yang mencari untuk dibagikan kepada saya. And they have actually found some. Dan mereka menemukan sebagian. So if you find a manuscript, let me know. Jadi kalau saudara menemukan ada manuskrip di Indonesia, beritahu saya. And I will come and photograph it. Saya akan datang dan memfotonya. The manuscripts that we know of are in 253 different sites throughout the world. Manuskrip yang ada disimpan di 250 tempat berbeda di seluruh penjuru dunia. Some of these places take very good care of the manuscripts and some don't. Dan ada yang sungguh-sungguh memperhatikan manuskrip ini, tapi ada yang tidak peduli. Here are just some of the places that we have visited. Ini adalah tempat-tempat yang sudah kami kunjungi. This is the monastery of St. John the Theologian on the island of Patmos. Ini adalah monasteri dari teolog Saint John yang ada di Pulau Patmos. The island of Patmos is where John wrote the book of Revelation. Pulau Patmos adalah tempat di mana Yohanes menulis kitab Wahyunya. And this monastery that towers over the island is more than 900 years old. Dan monasteri ini adalah sebuah menara yang tinggi di dalam pulau tersebut berusia lebih dari 900 tahun. I visited it several times and photographed some of the manuscripts there. Dan saya mengunjungi beberapa kali dan mengambil foto dari beberapa manuskrip yang disimpan di sana. And when I visit, the abbot invites me and my team to eat with the priests in the dining room at lunch. Dan ketika saya mengunjungi, ada priest, yaitu pemimpin daripada monasteri ini mengundang kami makan malam bersama di dalam ruangannya. Just think of it, a 900-year-old dining room. Jadi bayangkan sebuah ruang makan berusia 900 tahun. On the walls are murals and paintings of things that Jesus did in the Gospels. Dan di dinding itu adalah kaca-kaca dan lukisan-lukisan apa yang Yesus lakukan tercatat di dalam Alkitab. And the early creeds of the church.
dan juga pengakuan iman dari gereja mula-mula. And where we eat are at two very long stone tables. Dan kami makan di atas di depan sebuah meja dari batu yang panjang. Each one is about 10 meters long. Dan panjangnya itu sekitar 10 meter. I could tell you lots of interesting stories about eating with the priests on Patmos. Dan saya bisa ceritakan banyak cerita menarik tentang makan bersama dengan para biarawan di Pulau Patmos. So maybe if you invite me to come back in another time, I'll tell you those stories. Kalau saudara undang saya kembali, saya akan ceritakan itu. Another place is Oxford University. Tempat lain adalah Oxford University. They have some of the most important manuscripts in the world. Mereka menyimpan beberapa manuskrip terkenal. Then there's the Chester Beatty Library in Dublin, Ireland. Ini adalah perpustakaan Chester Beatty yang ada di Dublin, Irlandia. This institute has the oldest copy of Paul's letters in the world. Institut ini memiliki kopi tulisan Paulus yang paling tua di dunia. That's the manuscript we mentioned earlier, P46. Yang sudah kita sebut sebelumnya adalah P46. Most of the leaves of that manuscript are here at the Chester Beatty Library. Sebagian daripada manuskrip itu tersimpan di dalam perpustakaan ini. But some of the leaves are at the University of Michigan. Tetapi ada sebagian yang ada di University of Michigan. And here is one of the CSNTM people looking at one of these papyri. Ini adalah salah satu staf dari institusi kami yang sedang memperhatikan manuskrip itu. Then there's St. Catherine's Monastery at Mount Sinai. Lalu ada monastery St. Catherine yang ada di Gunung Sinai. Now I told you about when Tischendorf went there. Dan saya menceritakan ketika Tischendorf pergi ke sana. And I told you when Muhammad went there. Dan saya juga mengatakan Muhammad datang ke sini. Two very famous people. Dua orang yang sangat terkenal. And then there's another person who's not famous at all. Dan ada satu lagi orang yang sangat tidak terkenal. I went there in 2002. Saya ke sana 2002. I stayed for 9 days. Saya tinggal di sana 9 hari. Yeah. I knew that. In the year 1975, a very strange event happened at this monastery. Di tahun 1975 ada satu kejadian yang sangat aneh terjadi di monastery ini. There was a fire in one of the kitchens. Ada kebakaran di salah satu dapur mereka. And by the time they put the fire out, they noticed beneath the floorboards a hidden room. Dan ketika mereka memadamkan api, mereka menemukan di bawah daripada tiang dinding itu ada sebuah ruang tersembunyi. It's known as a geniza for Hebrew manuscripts. Itu terkenal dengan Geneza, yaitu manuskrip bahasa Ibrani. By the time they figured out what was down there, it was amazing. Dan ketika mereka masuk dan menemukan apa yang ada di dalam, begitu menakjubkan. They saw manuscripts in this hidden compartment. Mereka menemukan manuskrip di dalam ruangan bawah tanah tersembunyi itu. Now remember, that's 1975, not 1875. Ya, tahun 1975 bukan 1875. And so the priest dug a door through the wall. Jadi para biarawan menggali sebuah lubang melewati dinding. And they spent the next 25 years looking at these manuscripts that they found. Dan mereka menghabiskan waktu 25 tahun untuk melihat membaca manuskrip yang mereka temukan di dalam. They brought in the Minister of Education from Athens, Greece. Dan mereka bawa ke Athena, ke bagian kementerian di sana. And they produced a catalog in the year 1999. Dan tahun 1999 mereka menghasilkan sebuah katalog. And that catalog listed 1,200 manuscripts in this room. Dan di dalam katalog itu mencatat 1.200 manuskrip yang ditemukan di dalam ruang itu. 90 of them were from the New Testament, 150 from the Old Testament. 90 diantaranya dari Perjanjian Baru dan 150 dari Perjanjian Lama. And others were from church fathers and various other documents. Yang lain adalah dokumen-dokumen dan tulisan para bapak gereja. This discovery made St. Catherine's Monastery the second largest institute in the world for owning Greek manuscripts. Dan penemuan ini menjadikan Monastery St. Catherine ini tempat kedua yang paling besar yang menyimpan manuskrip-manuskrip dalam bahasa Yunani.
Now, when we visited there in the year 2002, we wanted to examine some of these manuscripts. Ketika kami mengunjungi tempat ini tahun 2002, kami mau memeriksa manuskrip-manuskrip tersebut. They had been cataloged, but not really examined carefully. Mereka sudah ditaruh di dalam katalog, tapi tidak diperiksa secara teliti. And in the week that we were there, I discovered 2 more manuscripts. Dan dalam 1 minggu di sana, saya menemukan 2 manuskrip baru. It was a fascinating time to spend at St. Catherine's Monastery. Itu adalah waktu belajar yang begitu cepat di mana kami harus habiskan di St. Catherine tersebut. And we were told that we were the first outsiders allowed to look at these manuscripts. Dan kami diberitahu kami adalah orang luar pertama yang diizinkan untuk melihat langsung manuskrip yang ada. Now there's some other stories I'd like to tell you about St. Catherine's. Ada satu cerita yang lain yang saya mau ceritakan tentang Monastery Catherine ini. But that will await my next visit to Milan. Itu saya simpan untuk kunjungan saya berikutnya. Are these manuscripts well cared for? Apakah manuskrip ini dipelihara dengan baik? Many of them are, yes. Sebagian iya. But there are many institutes, even in Western Europe or America, Bahkan tapi banyak sekali institusi, apakah di Eropa atau di Amerika, that don't care for their manuscripts properly. mereka tidak dengan tepat, dengan baik memperhatikan, memelihara manuskrip ini. And a lot of these institutes and libraries are very, very old. Banyak sekali institusi dan juga perpustakaan yang ada sudah sangat tua. And animals can get into the library and start eating the manuscripts. Binatang-binatang boleh masuk dan mulai makan manuskrip yang ada. I don't think it would be a very tasty meal, but they do it anyway. Saya tidak tahu apakah itu enak atau tidak, tapi mereka memakannya. Here's a picture of a manuscript that a rat started to eat. Ini adalah manuskrip yang sudah mulai dimakan oleh tikus-tikus. Most of the text we can still see, but you can see that the rat had a big meal. Sebagian besar daripada teks kita masih bisa membaca, tapi kita lihat sudah dimakan sebagian oleh tikus. Just a few years ago, there was a library in Greece that burned to the ground. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah perpustakaan di Yunani terbakar habis. It was part of an ancient monastery. Itu adalah bagian daripada monasteri zaman dahulu. All of the manuscripts were destroyed. Semua manuskrip yang ada hancur. And they had not been photographed. Dan tidak ada kopinya. So that's lost forever. Sudah hilang selamanya. One of the purposes of CSNTM is to photograph all the Greek New Testament manuscripts in the world. Salah satu tujuan daripada CSNTM itu adalah untuk memfoto semua manuskrip yang ada. We went to an island in Greece that had 2 manuscripts. Kami pergi ke satu pulau di Yunani yang menyimpan 2 manuskrip. And they were kept in a shed with a dirt floor. Dan itu disimpan di dalam sebuah gudang yang kotor, gudang yang kotor. And when we had a chance to look at the manuscripts, we were horrified at what we saw. Ketika kami mempunyai kesempatan melihat manuskrip yang ada, kami begitu kaget melihat apa yang kami lihat. I held one of the manuscripts in my hand and opened it, and material flew out all over. Dan ketika satu manuskrip ada di tangan saya, membukanya, bahan-bahannya berterbangan. All the pages were already ruined. Dan semua halamannya sudah hancur. So that's a manuscript that can never be photographed. Itu adalah manuskrip yang tidak mungkin difoto. You can see the urgency of what we're trying to do. Jadi saudara melihat kepentingan kami melakukan hal ini. We try to go to countries that are politically unstable. Kami mencoba pergi ke negara secara politik tidak stabil. We even go where there are wars or riots. Bahkan kami pergi ke daerah ada perang atau ada kekacauan. And we go there because the manuscripts could be destroyed at times like that. Kami pergi ke sana karena kami pikir dalam kondisi seperti ini manuskrip mungkin dihancurkan. And we want to get them photographed before that happens. Jadi sebelum dihancurkan kami ingin memfotonya dulu. Now here's another manuscript. I showed you this picture earlier. Dan gambar ini adalah manuskrip yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. This is a very well-cared manuscript. It's 1,000 years old. Ini adalah manuskrip yang dipelihara dengan sangat baik, berusia 1000 tahun. And it's in a country that used to be a communist country. Terletak di sebuah negara yang dulu adalah negara komunis. A large part of the reason why it is so well preserved is precisely because it's in a place that used to be a communist country. Dan alasan yang paling penting mengapa ini dipelihara begitu baik, karena ini terletak
di negara yang dulu adalah komunis. The communists didn't care about Christian manuscripts, Jadi orang komunis tidak peduli tentang manuskrip kekristenan, and so no one would get to study them jadi tidak ada yang mempelajarinya. and steal pages from them. Jadi disimpan dengan baik. Jadi tidak dibuka, diganggu-gugat. So God has used communism to bring himself glory, Jadi Allah menggunakan komunisme untuk memuliakan namanya, and in fact to preserve the Word of God. dan tentu saja untuk memelihara firman Tuhan yang tertulis ini. This is a manuscript that has water damage on the page, Ini adalah manuskrip yang sudah sebagiannya dirusak oleh air. and you can see the first 4 or 5 lines. You can't see anything in the water damaged area. Dan barisan pertama sampai keempat ada sebagian yang sama sekali tidak terbaca karena sudah rusak oleh air. We brought very, very expensive digital cameras to photograph this. Kami membawa kamera digital yang sangat-sangat mahal untuk mengambil gambar ini. It's an extremely important New Testament manuscript. Dan manuskrip Perjanjian Baru adalah sangat-sangat penting. And there's more than 50 leaves that have damage like this on them. Ada lebih daripada 50 halaman atau bagian yang sudah rusak. Until we came to photograph it, scholars could not read any of this material in the water damaged areas. Sampai kami datang memfotonya, sebelumnya orang-orang tidak bisa membaca manuskrip ini. Now we can read all of it. Sekarang kita sudah bisa membacanya. And we can do so because we photographed it with UV light. Karena kami bisa melakukan ini karena kami memakai kamera UV light. Here's the same page. Halaman yang sama. Regular light, UV light. Ya, yang satu adalah dengan UV light, yang satu adalah dengan yang biasa. We are using modern technology to help to recover the ancient text of the New Testament. Kami menggunakan teknologi maju untuk mengembalikan teks-teks Alkitab. Now, I suggest that you all take your shoes off right now. Dan sekarang saudara boleh lepaskan sepatu saudara, Sit back and relax, santai sedikit, because I will now show you all 140,000 pictures that we have photographed. Jadi nggak usah khawatir karena saya tidak akan menunjukkan ya ribuan manuskrip yang ada untuk saudara. Here are just a few of the sites we visited, and you can just read the Ya, ini beberapa tempat yaitu Tirana, Albania, Melbourne di Australia, kemudian di Egypt yaitu di Mesir, di Gunung Sinai, di Jerman, Munich, Berlin, Dresden, Cologne dan Münster ya. Kemudian di Yunani, pulau-pulau Patmos, Lesbos, Andros, Samos, Kozani, Athena. Kemudian di Turki yaitu di Ecumenical Patriarch dari Konstantinopel. Now, I just want to pause at this one for a moment. Saya mau berhenti sebentar di sini. The Ecumenical Patriarchate of Constantinople is like the Vatican for the Orthodox world. Jadi tempat Ecumenical Patriarch of Constantinople adalah seperti Roma atau Vatikan bagi umat Katolik Roma. Jadi ini adalah untuk gereja Ortodoks Timur. And what I mean by the Orthodox world is the Greek Orthodox, that third branch of Christianity. Sorry, bukan Ortodoks Timur tapi Ortodoks Yunani, yaitu cabang ketiga dari kekristenan. This is in the city of Istanbul, but the Greeks call it Constantinople. Terletak di kota Istanbul yang oleh orang Yunani disebut kota Konstantinopel. We spent a month there photographing their manuscripts. Kami tinggal di sana 1 bulan untuk memfoto semua manuskrip yang ada. And the three of us who went actually met Patriarch Bartholomew. Dan ketika kami yang pergi sebenarnya bertemu dengan Bapa dari garis Patriark Bartolomeus. That's like meeting the Pope. Ya, seperti seorang paus. And we were allowed to bring cameras in and take pictures of our visit with him. Dan ketika kami mengunjungi dia, kami diizinkan untuk membawa kamera dan alat-alat lainnya. But we were all so nervous we forgot to take the pictures. Dan kami lupa kami mengambil gambarnya. So you'll just have to take my word for it. I met Patriarch Bartholomew. Ya, meskipun kami tidak foto dengan bapak itu, tapi percayalah saya bertemu dengan dia. Here's some other sites. Ya, ini tempat lain, Cambridge di UK, yaitu di Inggris ya, Inggris Raya, Glasgow dan sebagainya. Dan di Amerika yaitu Airburn, Chicago, Dallas, Orlando. Dan di Romania, Iași Craiova dan sebagainya. Now, that's just some of the places we've been to. Itu tempat-tempat yang kami kunjungi. In the beginning, there was microfilm, Pada mulanya ada mikrofilm. and it was not good. Dan itu tidak baik.
Here's a picture of one of the microfilms of the New Testament manuscripts. Ini adalah salah satu gambar daripada manuskrip yang ditaruh di dalam mikrofilm. You can't really even read the text at all. Anda bahkan tidak bisa baca sama sekali teks ini. And then this marginal note right up there, you can't even make out. Saudara tidak bisa baca tempat itu. It's impossible to read that. Mustahil untuk membacanya. This is what scholars have had to use for decades. Ini beberapa puluh tahun dipakai oleh para ahli. But now with digital photography, we can read these texts. Sekarang dengan fotografi digital kita bisa membaca teks ini. Here's a digital photograph. Ini adalah fotografi yang pertama. No, that's a joke. This is a microfilm also. Bukan digital ya, tapi ini adalah microfilm. It's just a different microfilm. Microfilm yang berbeda. This is a very important manuscript of Paul's letters. Ini adalah manuskrip yang sangat penting dari surat Rasul Paulus. And the institute in Germany that catalogs all the New Testament manuscripts had to rely on this microfilm for reading this manuscript. Dan institusi di Jerman bergantung kepada manuskrip ini, bacaan seperti ini untuk membangun manuskrip mereka. Until CSNTM photographed it digitally. Sampai kami membuatnya secara digital. Then came digital photography. Kemudian datanglah fotografi digital. And it was very good. Dan itu sangat-sangat bagus. Here's a digital photograph of a manuscript we shot in 2004. Ini adalah gambar yang kami ambil di tahun 2004. This is the first leaf of Paul's letter to the Romans. Ini adalah halaman pertama dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. This is a closer picture of the same text. Ini gambar yang lebih dekat. And this is even closer. Ini lebih dekat lagi. You don't even need to know Greek. You can still read this. Anda tidak perlu mengerti bahasa Yunani untuk bisa membacanya. We can blow these images up to 2 meters by 3 meters. Kami bisa memperbesar ini dengan ukuran 2 kali 3 meter. Without any pixelation at all. Tanpa masalah pixel dan sebagainya. It's in fact easier to read our images than it is to read the actual manuscripts. Jadi lebih gampang membaca ini daripada manuskrip aslinya. Here's that same page from Paul's letters on the microfilm and our digital photograph right next to it. Ini halaman yang sama, yang satu adalah pakai microfilm, yang satu adalah pakai digital. You can see how much easier it is to read the digital image. Saudara bisa membaca begitu mudah dengan gambar-gambar digital. Now, I just want to show you some icons in manuscripts that have been discovered by CSNTM. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa ikon yang dari manuskrip yang kami temukan. An icon is a painting of somebody important. Sebuah ikon adalah gambar dari seorang yang penting. Especially of one of the evangelists, one of the authors of the Gospels. Khususnya gambar dari para penginjil atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. All 4 of these icons I'm about to show you are in a library in a country that used to be communist. Dan semua gambar ini kami temukan di daerah-daerah yang dulu adalah komunis. It is rare to see icons in manuscripts today. Dan sulit untuk menemukan ikon di dalam manuskrip hari ini. And the reason it's rare is because they are worth quite a lot of money. Alasannya adalah kita sudah cukup punya banyak uang. The average icon is worth about $50,000. Dan ikon harganya rata-rata adalah $45,000 Amerika. Trillions, quadrillions, so it's a lot of money. Itu mahal sekali lah ya. Ya, jadi tahunnya mahal aja lah. And we have seen many manuscripts where the icon is supposed to be there. Dan kami sudah menemukan banyak manuskrip yang seharusnya ada ikonnya di sana. But it's been cut out. Tapi sudah dipotong. Again, these are in manuscripts owned by former communist countries. Dan ini adalah manuskrip yang dimiliki oleh bekas negara komunis. And that's why they've been preserved. Oleh sebab itu ini dapat dijaga, dipertahankan dengan baik. This is a very dark icon. Ya, ini adalah ikon yang sangat gelap. This is Matthew. Matius. And the background you can see is real gold paint. Dan backgroundnya itu adalah lukisan warna emas asli, murni. This next one is of Saint Mark. Ini adalah Santo Markus. And you can see that he's crying. Saudara melihat dia sedang menangis. That's because he lost his ending. Karena
Karena endingnya tadi itu hilang ya. This is Saint Luke. Ini Lukas. He looks angry, doesn't he? Dia cukup marah, saudara lihat ya. That's because he didn't find anything after Mark 16:8. Karena sesudah Markus 16 ayat 8 dia tidak menemukan apa-apa lagi. And this is Saint John, Ini Yohanes who is completely at peace yang sepenuhnya tenang. because he didn't use Mark's gospel at all. Karena dia tidak merujuk kepada Injil Markus. Now, CSNTM has discovered some manuscripts. Yes, sir? Yes. Picture of Matthew. You want to go back to Matthew? Okay, real quickly. Mau difoto dong. Okay. Yeah, there you go. That's right. CSNTM Indonesia. Ya, jadi cabangnya itu Bapak punya cabang punya institusi di Indonesia. Ya. Now, CSNTM has discovered manuscripts. Institusi kami juga menemukan beberapa manuskrip. Let me explain what it means to discover a manuscript. Kami jelaskan apa artinya menemukan sebuah manuskrip. It doesn't mean that we go on an archaeological dig and find them in the ground. Ini tidak berarti kami melakukan penggalian arkeologi dan menemukan gulungan-gulungan dan sebagainya. What it means at least is that we locate a manuscript and tell the German Institute about it. Dan yang kami maksudkan adalah kami bisa ya menentukan membatasi manuskrip ini dan memberitahukan kepada institusi di Jerman, ini loh batasnya. Because the institute in Münster, Germany is the official cataloger of all Greek New Testament manuscripts. Karena institut di Münster di Jerman itu adalah institut yang resmi yang memberi katalog semua manuskrip yang ada dalam bahasa Yunani. Many times the library that has these manuscripts knows that they are New Testament manuscripts. Kebanyakan jadi para pegawai perpustakaan hanya tahu ini adalah manuskrip Perjanjian Baru. Sometimes they don't. Kadang-kadang mereka tidak tahu. But a discovery means to let Münster know about it. Ya, penemuan kami berarti kami beritahu ini adalah bagian dari Perjanjian Baru. On average, 2 or 3 Greek New Testament manuscripts are discovered every year. Dan secara rata-rata 2 atau 3 manuskrip berhasil kami temukan setiap tahun. So it's remarkable that CSNTM has discovered 70 manuscripts Jadi in our luar first 8 years. biasa 8 tahun pertama kami sudah menemukan 70 manuskrip. And compared to all the rest of the world combined, we have found more manuscripts than all the institutes and all the individuals combined in the last 8 years. Jadi selama 8 tahun terakhir ini kami menemukan lebih banyak manuskrip dibanding dengan institusi lain, semua seluruh dunia digabung jumlahnya masih kalah sama kami. They are from the 7th to the 18th century. Jadi waktunya itu antara abad ke-7 sampai abad ke-18. And they cover everything except the Apocalypse. Di dalamnya ya mencakup segala sesuatu kecuali Wahyu. The average manuscript is over 250 pages long, and there are more than 18,000 pages that we have seen. Jadi yang sudah kami lihat adalah 18.000 halaman lebih. Now, how large is our task? Jadi berapa besarnya tugas kami? It's big enough that we request your prayers. Cukup besar sehingga kami memohon saudara untuk mendoakan kami. There's more than 5,700 Greek New Testament manuscripts in the world. Ada lebih daripada 5.700 manuskrip Yunani Perjanjian Baru di dalam dunia ini. 2.6 million pages of text. Ada 2,6 juta halaman dari teks tersebut. And we are photographing them one page at a time. Dan kami memfotonya itu satu halaman demi satu halaman. And then, of course, these new discoveries add to that lot every year. Dan ada penemuan-penemuan baru menambahkan kepada angka-angka tadi.
Now, I want to conclude by showing you a manuscript that has a very interesting history. Dan saya mau mengakhiri dengan menunjukkan kepada saudara satu manuskrip yang mempunyai sejarah yang sangat menarik. This is a purple codex. Ini adalah Codex Copal. It's dyed purple, parchment dyed in purple ink. Ini adalah satu perkamen yang dikeringkan And we di dalam lempengan tembaga. Perunggu ya, sorry ya. Oh, purple ya, sorry. Okay. Warna ungu ya. Perkamen dalam warna ungu, perkamen yang dikeringkan, kemudian perkamennya berwarna ungu. Now, there's only about 6 such manuscripts in the world. Di dalam dunia ini hanya ada sekitar 6 manuskrip dalam bentuk ini. All of them are of the Gospels. Dan semuanya adalah dari Injil. And the words are written in either gold ink or silver ink. Dan tulisannya apakah itu dalam tinta emas atau tinta perak. Everything is in silver ink except 4 words. Semuanya di dalam ya warna perak kecuali 4 huruf, 4 kata. God, Lord, Jesus, and Christ are in gold ink. Allah, Tuhan, Yesus, Kristus semuanya tidak di dalam bahasa perak, warna perak. This manuscript is in Albania. Dan manuskrip ini terletak di Albania. During World War II, Adolf Hitler knew about it. Dan waktu Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler mengetahui ini. And he sent Nazi soldiers to the mountains of Berat where the manuscript was held. Dia mengirim tentara Nazi ke Gunung Berat tempat manuskrip ini disimpan. They came to steal the manuscript. Mereka datang untuk mencuri manuskrip ini. They lined all the old men and the monks of the village up. Dan mereka membariskan ya, membariskan semua biarawan dan semua orang yang ada di daerah tersebut. They pulled out their machine guns. Dan mereka mengeluarkan senapan mesin. And they said to each one of them, "Tell us where this manuscript is or you will die." Dan memberitahukan mereka, beritahukan kepada kami di mana manuskrip ini atau kalian mati. They asked the first man, "Where is this manuscript?" Dia tanya kepada orang pertama, mana manuskripnya? He said, "I do not know." Dia berkata, saya tidak tahu. They asked the second man the same question. Tanya pertanyaan kedua kepada orang kedua, pertanyaan yang sama. They got the same response. Responsnya sama, jawabannya sama. Same question, same response all the way down the line. Dan sepanjang baris mereka ajukan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Every single one of these men knew where the manuscript was. Semua orang di dalam barisan itu tahu di mana manuskrip itu berada. But they were not about to willingly give it up to the Nazis. Tapi mereka tidak rela memberikan kepada tentara Nazi. They counted their lives as nothing compared to the Word of God. Mereka menganggap kehidupan mereka tidak ada artinya dibanding dengan firman Tuhan. And then a miracle happened. Kemudian sebuah mujizat terjadi. The Nazis believed them. Dan Nazi percaya pada orang-orang seperti ini. And they left the village. Mereka meninggalkan kampung itu. 2 days later, the abbot of the monastery came back from where he was visiting. Dan 2 hari kemudian mereka kembali ya kepala biara kembali kepada monasteri itu. And each one of these men went in to confess their sins to him. Dan setiap orang yang ada di dalam itu datang kepada kepala biara untuk mengaku dosa. And each one said, "Holy Father, I have sinned. I lied about where the manuscript was." Semua berkata, ya Bapa di surga, saya sudah berdosa, saya berbohong kepada tentara Nazi. The manuscript had been hidden underneath one of the stones behind the sanctuary. Dan manuskrip ini disembunyikan di bawah salah satu batu yang ada di dalam ruang ibadah mereka. 3 years ago, I was shown the exact place where that manuscript had been hidden. 3 tahun yang lalu saya ditunjukkan tempat di mana waktu itu manuskrip ini disembunyikan. And CSNTM had the privilege of photographing this manuscript. Dan kami mempunyai kehormatan untuk memfoto manuskrip ini. Back at the beginning of the 4th century, kembali kepada awal abad keempat, Diocletian, Emperor Diocletian was persecuting Christians. Dan Kaisar Diocletian itu sedang menyiksa orang Kristen. And Christians were dying for the Word of God. Dan orang-orang Kristen mati demi firman Tuhan. We don't often think that that happens close to our time.
Dan kita tidak berpikir ini terjadi waktu yang berdekatan dengan kita. But here were these old men in Albania who would not give up the Word of God. Dan ada seorang laki-laki di Albania yang tidak mau menyerahkan firman Tuhan. And this manuscript is written in Greek, and those old men did not even know Greek. Dan manuskrip ini ditulis di dalam bahasa Yunani, tapi orang-orang yang menyimpannya itu orang-orang di sana justru tidak mengerti bahasa Yunani. But they knew this was the Word of God. Tapi mereka tahu ini adalah firman Tuhan. That's the attitude we should have today as well. Itulah sikap yang harus kita miliki hari ini. Years ago, this manuscript was put on display in the National Library in Albania. Beberapa tahun yang lalu, manuskrip ini ditaruh di dalam pameran di sebuah library, di sebuah perpustakaan di Albania. And people came to see it just for a few seconds. Orang-orang datang melihat hanya untuk beberapa detik. They couldn't read it, they didn't know Greek, but they wanted to see this national treasure. Mereka tidak dapat membaca karena mereka tidak mengerti bahasa Yunani, jadi mereka mau melihat harta karun nasional. This is the number one national treasure of Albania. Ini adalah harta karun nomor 1 di Albania. And the line was almost 1 kilometer long outside the library. Antrian itu panjangnya hampir 1 kilometer di luar perpustakaan. We need to ask ourselves today, are we willing to give up our lives for the Word of God? Hari ini kita perlu bertanya kepada diri sendiri, relakah kita menyerahkan nyawa kita untuk mempertahankan firman Tuhan? Because I think this kind of persecution that these people faced is coming again. Karena saya percaya penderitaan, penyiksaan yang dialami oleh orang-orang seperti tadi itu akan datang kembali. Now, I want to just show you a picture of a monastery in Meteora and then what's inside it and conclude with that. Saya akan mengakhiri dengan menunjukkan, ya ini monastery di Meteora dan gambar-gambar di dalam monastery tersebut. Meteora is in the middle of Greece. Meteora adalah berada di pertengahan, ya daerah pusat dari Yunani. And it has monasteries on top of stone pillars. Dan mereka membangun monastery biara ini di atas ya gunung batu. Some of these stone pillars rise for more than 400 meters up from the valley. Dan gunung batu ini ada yang tingginya 400 meter dari lembah. And there are monasteries built on the top of the pillars. Dan ada biara monastery yang dibangun di atas gunung batu ini. Nobody knows how they even got up there. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa sampai ke atas sana. Not only did they get up there, but they built monasteries up there. Mereka bukan hanya bisa naik sampai ke atas, tapi bisa membangun biara di sana. And some of the monasteries are as much as 1,000 years old. Beberapa biara ini sudah berumur 1.000 tahun. For centuries, if someone wanted to visit, they had to do what needed to be done at St. Catherine's Monastery. Mereka berabad-abad orang mengunjungi monastery ini dan mereka tahu apa yang harus diperlakukan. They would get in a basket and get pulled up by a rope. Dan mereka akhirnya tahu bagaimana bisa naik sampai ke biara, yaitu menurunkan keranjang kemudian ditarik dengan tali sampai ke atas. But unlike St. Catherine's Monastery, tapi tidak seperti monastery Saint Catherine. If you fell from one of these baskets, you would die. Kalau Anda jatuh dari salah satu keranjang yang sedang menarik Anda pulang ke rumah Bapa di surga. And every once in a while the ropes would break. Dan kadang-kadang tali itu akan putus. And people would die. Orang mati. And so someone asked the priest, "How do you know when to change the ropes?" Dan mereka bertanya kepada para biarawan, kapan kamu tahu harus ganti talinya? God decides. Tuhan yang menentukan. In the early 20th century, a woman got in the basket to go up to one of the monasteries. Di awal abad ke-20 ada seorang perempuan duduk di dalam keranjang dan ditarik naik. And the rope broke and she died. Dan talinya putus, dia jatuh mati. And the Greek government said, from now on, we need to have pathways to these monasteries. Oleh sebab itu pemerintah Yunani mengatakan mulai sekarang kita harus punya jalan setapak sampai ke atas. So any one of us can visit Meteora without having to get in a basket. Dan sekarang orang bisa mengunjungi Meteora tanpa harus duduk di dalam keranjang. And if we go to the major monastery there, the monastery known as Metamorphosis.
Dan kalau kita sampai ke monasteri utama di sana, here's what will greet us as soon as we enter the place. This will greet us as soon as we enter the place. I'll show the next picture. Dan ini akan saya tunjukkan ya. The skull room. Ya, ruang dari tengkorak. Now, if you know American classical rock, dan kalau saudara tahu gospel rock Amerika, you'll understand the humor of the title we have given to this place. Saudara akan tahu ya rasa humor, selera humor yang kami berikan untuk judul untuk gambar ini. We call this the Grateful Dead. Ini adalah kematian yang penuh ucapan syukur ya. That's an old singing group. Ya, kita nggak ngerti sih ya, ketawa aja nggak apa-apa. Every day the monks walk by this room. Setiap hari para biarawan melewati ruang ini. And they see the skulls of those who used to live there. Mereka melihat tengkorak-tengkorak dari orang yang dulu tinggal di sana. And it reminds them every single day of how precious life is. Mengingatkan mereka betapa berharganya setiap hari bagi mereka. How short life is, how much every single day must count. Dan betapa singkatnya kehidupan manusia dan betapa kita harus menghargai setiap detik di dalam hidup ini. And they're reminded of one other thing as well. Dan ini juga mengingatkan satu hal lagi. See this little red thing right there? Di ujung sana ada warna merah, bulat-bulat kecil. That's an Easter egg. You know Easter? Itu adalah telur Paskah. Do you have Easter eggs here? Ada telur Paskah ya. The Easter egg represents the resurrection. Telur Paskah melambangkan kebangkitan. Because a new life hatches out of the egg. Karena hidup baru muncul dari dalam telur. And the Easter egg at Meteora reminds each one of these men who has lived there, they will be raised from the dead someday. Dan telur Paskah mengingatkan semua yang tersimpan di sana bahwa pada hari kebangkitan semua akan dibangkitkan. This is the attitude that you and I need to have as well. Inilah sikap yang seharusnya Anda dan saya juga miliki. Let's live every single day for Jesus Christ. Mari kita menghidupi setiap hari kita bagi Yesus Kristus. Because our life right now is too short. Karena hidup kita saat ini terlalu pendek. And we cannot understand fully the glory that will be revealed to us. Dan kita tidak dapat sepenuhnya mengerti kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. But the hope of the resurrection should drive everything that we do. Tapi pengharapan akan kebangkitan sungguh menggairahkan kita melaksanakan segala sesuatu. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang akan ada sesi tanya jawab. Tapi mengingat waktu, memang sesi ini hanya 20 menit dan kita prioritas ke SMS dulu. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana masa depan kerjasama textual criticism dengan disiplin ilmu lain supaya textual criticism bisa dilakukan secara lebih komprehensif analisanya, misalnya dengan kimia, fisika, biologi, geografi. Textual criticism properly belongs to the realm of history. Textual criticism termasuk di dalam kelompok sejarah. It's not science in the sense of biology or chemistry. Itu bukan ilmu murni seperti biologi atau kimia. But it is science in the sense that we are doing genuine research and examining the data. Dan tapi itu menjadi ilmiah, menjadi ilmu karena kita mengadakan penyelidikan dan penelitian tentang data-data. And one of the things about historical investigations is this. Dan salah satu hal tentang pemeriksaan investigasi sejarah adalah ini. We cannot have, on the basis of the external evidence, as great assurance as science can have about some things.
kami tidak dapat memiliki kepastian sepasti yang dimiliki oleh ilmu sains. So how can Christians have assurance about their Bibles? Jadi bagaimana orang Kristen bisa memiliki keyakinan akan Alkitabnya? It is both the historical study that we do because we want to honor Jesus Christ by studying the Bible historically. Dan itu terjadi kita bisa memiliki kalau kita mempelajari sejarah Alkitab karena kita ingin menghormati Yesus dengan mempelajari sejarah Alkitab. And it's also the witness of the Spirit to our own lives. Dan ini juga bagian dari kesaksian Roh Kudus di dalam hidup kita. He confirms in our hearts that this is in fact the Word of God. Roh Kudus meyakinkan di dalam hati kita bahwa ini sungguh adalah firman Tuhan. Now, I wanted to mention something at the beginning of my lecture that I forgot. Dan saya mau sebutkan atau singgung satu hal yang saya lupa sebutkan di awal tadi. And that is, what is the relationship of textual criticism to higher criticism? Dan apa hubungan antara textual criticism dan kritik tinggi? Now, I've talked about this earlier, but let me just clarify it one more time. Dan sekali lagi saya mau mengklarifikasi. The purpose of textual criticism is to get back to the exact wording of the original text. Tujuan dari textual criticism adalah untuk kembali kepada bahasa atau kata-kata yang paling tepat sesuai dengan naskah aslinya. The purpose of higher criticism, at least as defined by many of those who started the various higher criticisms, the purpose of higher criticism, the way it was originally designed. Jadi awal daripada higher criticism, tujuan awal dari higher criticism is not to honor the Word of God, but to destroy it. Bukan untuk menghormati firman Tuhan, tapi untuk menghancurkan. Now, not everybody who practices higher criticism is trying to destroy the Bible. Tapi tidak semua orang yang mempraktekkan kritik tinggi itu bertujuan menghancurkan Alkitab. It all depends on what their presuppositions are. Itu tergantung kepada presuposisi apa yang dia miliki. But textual criticism is a separate field. Tapi textual criticism itu adalah ladang ilmu yang sama sekali berbeda. And the goal is always an honorable one. Tujuan utamanya selalu merupakan mencari kemuliaan bagi Allah. Let's recover the wording of the original text as much as humanly possible. Jadi sedapat mungkin sebagai manusia kita menemukan kembali kata-kata sesuai dengan naskah aslinya. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa bisa ada manuskrip yang sampai ke benua yang jauh sekali dari sumber asal manuskrip seperti Australia dan Jerman? That's a very good question. Pertanyaan yang bagus. I don't think they took Qantas or Singapore Airlines to get there. Iya. Mereka tidak naik Qantas atau Singapore Airlines pergi ke tempat Australia ya. Actually, in Australia, for example, sebenarnya misalnya di Australia, the museums and universities have tried to purchase some manuscripts. Dan museum dan perpustakaan mencoba membeli manuskrip tersebut. And they would buy them from Greece or from Turkey. Mereka beli dari Yunani atau dari Turki. And other manuscripts were found in Egypt and purchased from dealers there or found at excavation sites. Ada yang sudah ditemukan di Mesir lalu lewat calok-calok ya, lewat dealer-dealer mereka beli dari sana. Some manuscripts we don't know how they got to the place where they got. Tapi ada yang kita tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai pergi ke sana. For example, there's one manuscript in Japan. Misalnya ada satu manuskrip di Jepang. It's at the University of Tenri. Ada di Universitas Tenri. And we have written to them a few times asking if we may come and photograph it. Kami sudah pergi ke sana beberapa kali dan minta izin untuk memfotonya. And finally they said tidak. Dan terakhir mereka mengatakan tidak. I don't know how it got there. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa sampai ke sana. But that's where it is, and so that's where we try to go. Tapi kami akan pergi dan mencari tahu. There's one manuscript in Latin America. Ada satu manuskrip di Amerika Latin. In Rio de Janeiro in Brazil. Di Rio de Janeiro di Brasil. Janeiro. Now there are hundreds of manuscripts in the British Library.
Ada ratusan manuskrip di perpustakaan di Inggris. The Bibliothèque Nationale in Paris. Ada di Paris. The National Library of St. Petersburg, Russia. Dan ada perpustakaan nasional St. Petersburg di Rusia. St. Catherine's Monastery. Kemudian Monastery St. Catherine. And other places. Dan tempat-tempat lain. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Profesor bisa memberikan contoh cara menemukan manuskrip yang dilakukan oleh CSNTM, yaitu pembatasan teks manuskrip itu seperti apa? So, how do we discover a manuscript? Bagaimana kita menemukan sebuah manuskrip? One of the ways we discover manuscripts is when we go to a library. Salah satu cara adalah ketika kami pergi ke perpustakaan, we have to prepare each manuscript for photography. Kami menyediakan setiap manuskrip untuk difoto. And I'm usually the one who does that. Dan biasanya saya yang melakukannya. And as I look through the pages of the manuscript, ketika saya melihat ya semua halaman yang ada, I try to find if any of the leaves have been scraped over. Dan saya mencoba melihat ada tidak halaman-halaman yang diselip atau terhilang. Sometimes the only way to tell that is that it's a little bit rougher than the other leaves. Ya, atau terselip ya tadi ya. Jadi cara untuk memberitahukannya adalah dengan mencoba ya. Oh, sudah dikerik ya. Oh, jadi apakah ada yang sudah dirusak ada manuskrip yang sudah dirusak? Satu-satunya cara adalah dengan mencoba, ada yang lebih kasar terasa di tangan. And if we discover that, then I'll put a UV light on that page. Lalu kalau saya menemukan itu, saya akan menaruh UV light di halaman tersebut. And we will discover a manuscript underneath the manuscript that we're looking at. Dan saya akan menemukan manuskrip di bawah daripada manuskrip yang saya sebut tadi. The UV light will reveal those letters that have been scraped clean years ago. Dan UV light itu akan memberitahukan kami bahwa ya tulisan-tulisan itu pernah dikerik atau dikorek beberapa tahun sebelumnya. Sometimes a library knows that their manuscript is Greek and that's all they know. Dan seringkali orang-orang di perpustakaan hanya tahu itu adalah bahasa Yunani, yang lain mereka tidak tahu. We were at one Greek library 3 years ago. Kami pergi ke sebuah perpustakaan bahasa Yunani beberapa tahun yang lalu. And they had 400 uncatalogued manuscripts. Mereka mempunyai 400 manuskrip yang belum dikatalog. They brought 20 or 30 of them out for us to look at. Dan mereka membawa 2-30 terlebih dahulu untuk kami lihat. And among those manuscripts, we found 3 New Testament manuscripts. Dan di antara manuskrip yang mereka kasihkan kepada kami menemukan ada 3 manuskrip PB. And they did not even know that they owned those. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki manuskrip PB. Now, one of them was a dust cover for another book. Dan salah satunya adalah sebuah buku yang sudah ditutupi oleh debu-debu. It was a book written in the 16th century. Dan ditulis abad ke-16. But the manuscript that was the dust cover was from the 10th century. Dan manuskrip yang ditutupi oleh debu-debu itu dari abad ke-10. Here's where the cover of the book was worth far more than the book itself. Jadi, halamannya itu ya. Halamannya itu jauh lebih tua daripada isi manuskrip yang ada. So there are a variety of ways in which we discover these manuscripts. Jadi inilah salah satu cara kami menemukan manuskrip. Terkait dengan manuskrip yang ditemukan itu, apakah foto-fotonya bisa diakses, misalnya via internet atau? Yes, let me show you. If can you put back up my PowerPoint slide, and I'll show you how you can access these. Ya, saudara bisa melihat. These images are posted on our website, and they are for free. Semua foto itu, image yang ada dimasukkan dalam website ini dan bisa diakses dengan gratis.
It does not cost you any money at all to look at these manuscript images. Saudara tidak perlu membayar 1 sen pun untuk melihat gambar-gambar manuskrip ini. And we have more than 100,000 photographs on the site that anybody can look at. Dan kami memasukkan lebih dari 100.000 gambar di dalam website ini. So that should keep you busy for a little while. Ya, jadi bikin saudara sibuk untuk mencarinya. When we photograph manuscripts, we ask the institutes if we may post those images on our website. Dan ketika kami mengambil gambar, kami bertanya, meminta izin kepada institusi yang kami foto itu, apakah kami boleh memasukkan ke dalam website kami. And most of the institutes let us do that. Dan mereka kebanyakan menjawab silakan. CSNTM is a non-profit organization. CSNTM adalah satu organisasi tidak mencari untung. That means that we rely entirely on donations to be able to do our work. Itu berarti kami sepenuhnya bergantung kepada persembahan untuk melanjutkan pelayanan ini. And if we have been given to freely, we freely give in return. Kalau kita sudah diberi dengan gratis, mari kita memberi kembali dengan gratis. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah kritik teks ini kan sulit. Apakah ini menjadi tanggung jawab dari para akademisi atau hamba Tuhan saja, tanggung jawab kaum awam, atau apa peran kaum awam dalam hal ini? It's a very interesting question. Pertanyaan yang menarik ya. I think it's ultimately the responsibility of the people of God. Dan ini tentunya merupakan kewajiban tanggung jawab dari semua umat Allah. And there are scholars who do this. Ada ahli-ahli yang melakukannya. There are pastors who do this. Ada hamba-hamba Tuhan yang melakukannya. And there are even lay people who know Greek who do this. Bahkan banyak kaum awam yang mengerti bahasa Yunani yang bisa melakukannya. Also at an institute like CSNTM, bahkan di dalam institusi seperti CSNTM, we have several lay people who do not know any Greek who help us. Kami mempunyai beberapa kaum awam yang sama sekali tidak mengerti bahasa Yunani tapi membantu kami. And so I think this is the responsibility of the people of God, and this is what we are giving back to the people of God. Dan ini merupakan tanggung jawab dari semua umat Tuhan dan kami kembalikan kepada umat Tuhan. Baiklah, saya buka kesempatan kembali dari floor jikalau ada yang mau bertanya. Apakah ada? Tidak ada? Oh ya, silakan Ibu. Tolong sebutkan nama dan asalnya. Nama saya Minlan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita menjelaskan ke orang ketika kita mempercayai teks-teks itu benar. Di pihak lain, misalnya saudara sepupu kita, yang kemarin kan sempat dijelaskan tentang orang berani mati untuk kebenaran. Tidak mungkin ini bukan satu kebenaran, tapi mereka juga begitu banyak orang yang berani membela kitab mereka dengan mengatakan kebenaran. Artinya apa bedanya dengan kita? Terima kasih. The reason that people defend their own faith at the cost of their lives, regardless of what religion they belong to, alasan orang mempertahankan iman mereka, kebenaran mereka, meskipun harus membayar nyawa mereka, tidak peduli apapun agamanya, is due to deep devotion to that religion, regardless of whether it's true. adalah karena orang itu secara mendalam mendevosikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya
tanpa mempedulikan apakah yang dia percaya itu benar atau tidak. But what makes the Christian faith unique is this. Yang membuat iman kekristenan unik adalah demikian. Almost all of the original apostles died as martyrs. Hampir semua murid Tuhan Yesus, para rasul, mati sebagai martir. Now, if they died as martyrs and they all claimed that they saw the resurrected Christ, dan semua mati sebagai martir dan mengklaim melihat Kristus yang sudah bangkit, then either they lied, which would be foolish to die for that, apakah mereka itu berbohong sehingga mereka mati secara konyol, they had a group hallucination, which is impossible to explain, mereka sekelompok orang semuanya mempunyai ilusinasi, dan ini sulit diterima secara akal. or they really did see the resurrected Christ. Atau alasan lain adalah mereka sungguh melihat Kristus dibangkitkan. There is nothing in any other religion that is like that. Tidak ada agama apapun yang memiliki hal seperti ini. We don't have the main leader of these other religions rising from the dead or claiming to. Kita tidak punya agama apapun yang pemimpinnya mengklaim atau mengajarkan bahwa dia bangkit dari kematian. So it's not later generations of devotees or people devoted to the religion that matters in terms of whether they will die for the religion or not. Jadi yang penting bukan generasi mana yang mati untuk mempertahankan iman mereka. It's that first generation of believers, Yang paling penting adalah generasi orang percaya yang pertama yang menjadi martir. those who claimed to be eyewitnesses. Mereka yang mengklaim diri sebagai saksi mata. And if I die because I'm an American, what does that mean? Kalau saya mati sebagai seorang Amerika, apa artinya? All it would mean is that I'm a patriot of my country. Artinya saya adalah pahlawan patriot bagi bangsa saya. But if I am an eyewitness to something and I say this is true, Tapi kalau saya adalah saksi mata dan saya mengatakan ini benar, and I'm lying, I will not die for it. kalau saya berbohong, saya tidak akan mati untuk apa yang saya bohongin. So this is the key issue that you need to share when you speak with Muslims. Jadi kalau saudara berbicara dengan saudara sepupu kita, ini yang harus kita sampaikan. How do you explain how the apostles died for Jesus Christ if they did not believe in the resurrection? Bagaimana mereka bisa menjelaskan kalau ya para rasul tidak sungguh melihat Yesus, mengapa mereka mau mati untuk Yesus? And precisely because they did, we can trust their testimony. Dan tentu saja karena mereka sungguh melihat kebangkitan Yesus, maka kita percaya kepada kesaksian mereka. Baiklah, ini dengan sendirinya waktunya tinggal 1 menit dan saya akan akhiri di sini. Terima kasih banyak, thank you very much, Profesor. Dan kita berikan aplaus untuk